Terkadang kita selalu sadar diri, sampai lupa bagaimana caranya untuk percaya diri. Kisah manga ini berawal dari seorang cewek SMA bernama Asahina yang selalu tampil bahagia, senyum ceria dan hangat di depan keluarganya, seolah-olah baik-baik aja. Tapi di balik itu semua, dia menyimpan rasa sakit yang gak bisa diungkapkan oleh siapapun, khususnya keluarganya. Bahkan sebenarnya dia selalu berharap agar setiap harinya, hari esok itu tidak pernah ada dan bisa selalu di kamar setiap harinya, agar dia bisa lari dari kenyataan pahit yang telah menantinya. Bukan karena dia merasa lemah, tapi keberadaannya dianggap berbeda oleh teman-temannya. Baginya, pergi ke sekolah adalah hal yang paling mengerikan buatnya, karena dia selalu dibully oleh teman-teman kelasnya. Jadi, bisa bayangin gimana rasanya setiap harinya kamu selalu dibully oleh teman-teman kelasmu, hingga pada akhirnya kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa aku berbeda sendiri? Yah, hari itu seperti biasanya, Asahina dibully lagi. Pada awalnya dia mengira kalau masa-masa SMA adalah masa terindah buatnya. Tapi karena kepribadiannya yang pendiam dan sulit berkomunikasi, membuat teman-teman kelasnya merasa dia nggak selevel untuk diajak berteman. Dan satu-satunya tempat yang menerimanya hanyalah sendirian. Setiap harinya di jam istirahat, dia selalu mencari tempat sepi untuk sekedar menjadi diri sendiri. Makan bekal buatan ibunya sambil mengingat hangatnya di rumah adalah hal membuat dirinya merasa masih punya tempat untuk kembali. Dan saat itu, sewaktu dia lagi makan bekalnya, Asahina nggak sengaja lihat 3 cowok lagi berisik sendiri. Dan ternyata ketiga cowok tersebut adalah the big three di sekolahnya. Bizen, sang atlet sepak bola di sekolah, Namikawa, sang peringkat pertama di sekolah, 2 orang terpopuler di sekolah karena citranya yang positif, dan ketiga adalah Iruma, berbeda dari kedua lainnya, dicap babi gendut, sukanya sama cewek 2D daripada 3D. Damn, anggaplah kayak wibu, walaupun arti aslinya beda ya. Di keesokannya, temannya yang paling demen bully Asahina, Nanase, niat mempermalukan Asahina lagi di depan teman-teman kelasnya. Dia sengaja memancing Asahina dengan hal kecil, yaitu wadah bedaknya, memberi harapan seolah-olah dia bisa ikut menjadi bagian dari mereka. Dan saat Asahina mulai berharap, mereka mulai mempermainkannya. Dia didorong sampai wadah bedaknya terjatuh dan pecah seperti harga dirinya. Dan yah, lagi-lagi Asahina cuma bisa menunduk, meminta maaf ke Nanase. Nanase memaafkannya, tapi dengan satu syarat. Sebuah syarat yang kelak akan merubah cerita kehidupan Asahina nanti ke depan. Syarat tersebut, dia harus dihukum dengan game, harus nembak Iruma, dan pacaran dengannya. Jadi, gimana kalau cewek dan cowok yang sama-sama dicap bermasalah justru dipertemukan? Setelah Iruma mendatangi kelas Asahina karena dipanggil sama teman-temannya Nanase, di saat itu juga Asahina nembak Iruma di depan seisi kelas. Awalnya ya Iruma nggak percaya gitu ke dia, paling juga cuma candaan. Tapi setelah Asahina ngomong ke Iruma kalau itu bukan candaan dan meminta agar Iruma jadi pacarnya, di situ Iruma senangnya bukan main. Dia membeku, shock berat, udah kayak diberkahi lah. Ada cewek 3D yang ngungkapin perasaannya ke dia. Iruma ya pastinya menerima pernyataan cinta Asahina. Setelah Iruma pergi dari kelas, lagi-lagi Asahina ditertawakan oleh teman-temannya. Seorang cewek suram berpacaran dengan si culun gendut, pasangan serasi. Itulah label yang diberikan teman-temannya Asahina ke dia. Dan kini waktunya bagi Asahina melanjutkan permainan kebohongan ini sampai selesai. Tapi satu yang selalu dipikirkan oleh Asahina sejak saat itu, bagaimana dia akan mengakhiri ini nanti. Tentu pada akhirnya ini sangat menyakitkan bukan bagi Iruma, mengetahui bahwa ini semua cuma kebohongan untuk mempermainkan perasaannya. Kebohongan kisah mereka terus berlanjut. Game selanjutnya yang harus dilakukan oleh Asahina adalah ngedate bareng Iruma. Ngedate bareng sama orang yang gak kamu senengi pasti ngerasa ilfil kan? Ya, kira-kira begitulah ekspresi Asahina pada awalnya. Sepanjang jalan, dia cuma menunduk, nggak tertarik, pikirannya kayak kosong. Tapi Iruma berbeda. Dia perlahan berusaha mencairkan suasana. Perlahan, satu hal yang Asahina rasakan dari Iruma selama ngedate ini, ketulusan. Iruma selalu berusaha ngasih yang terbaik buat Asahina, nyari topik biar nggak garing, selalu perhatiin Asahina,
Bahkan saat di bioskop sewaktu Iruma pengen megang tangan Asahina, kemudian memegangnya dengan hati-hati, tapi respon Asahina langsung kaget dan kayak ilfil banget. Iruma gak marah ataupun tersinggung. Dia langsung menundukkan tubuhnya dan memohon maaf perbuatannya yang berlebihan. Iruma seperti seseorang yang selalu mengerti bagaimana berusaha untuk tetap sadar diri di depan Asahina. Dia seperti tahu posisinya, tapi perlahan-lahan waktu yang mereka habiskan hari itu memberikan kesan yang menyenangkan bagi Asahina. Entah bagaimana selama mereka ngobrol-ngobrol, cara nggak langsung Iruma mengajarinya bagaimana cara untuk mengobrol tanpa merasa takut. Sejenak seperti melupakan bagaimana sulitnya berkomunikasi bagi dia. Sejak ngedate itu, setiap pulang sekolah, Asahina selalu pulang bareng sama Iruma. Mereka udah terlihat kayak akrab dan deket. Kedekatan ini bikin Nanase nggak suka dan meminta Asahina ngedate lagi, tapi kali ini harus menciumnya. Di suatu harinya, saat Asahina mau ngedate lagi sama Iruma karena hukuman gamenya tetap berlanjut, hari itu Iruma terlambat 30 menit. Nggak kayak biasanya. Takut ada apa-apa, dia mencoba nelpon Iruma. Dan jawaban Iruma, dia langsung meminta maaf berulang kali karena nggak bisa datang buat ngedate. Setelah Asahina nutup teleponnya, dia ngeliat Taichi, anak kecil yang pernah mereka temui di saat ngedate pertama kali. Sewaktu Asahina nyamperin, disitulah dia baru mengerti apa yang sebenarnya Iruma alami. Karena ternyata sewaktu di perjalanan, Iruma nyelamatin Taichi yang hampir ketabrak truk. Kondisinya berantakan. Dan ketika Taichi mau nanya kondisinya, Iruma langsung buru-buru pergi. Dari kabar ini, Asahina dengan cepat mencari Iruma. Dan setelah ia melihat Iruma dari kejauhan, kondisinya benar-benar bikin nggak tega. Badannya basah kena lumpur, pakaiannya sobek-sobek, dan selama dia di jalan, dia dihina, diketawain, dicaci maki sama orang-orang yang lewat. Beruntung kedua temannya, Bizen sama Namikawa, ketemu Iruma dan langsung nolongin. Di saat itu mereka nanya ke Iruma, kenapa bisa sampai kayak gini? Jawabannya sederhana, karena dia ceroboh, itu aja. Dan pertanyaan kedua, karena kondisinya udah berantakan, gimana dengan ngedate-nya? Jawaban Iruma membuat gua sadar, sekalipun kamu menganggap dirimu payah, tapi tetaplah berusaha yang terbaik untuk orang yang rela bersamamu. Tidak peduli berapa banyak orang yang menertawaiku, bahkan menghinaku. Bagiku itu sudah biasa. Tapi kalau itu sudah menyangkut seorang gadis yang menembakku, aku nggak sanggup melihatnya dicaci dan dihina gara-gara aku. Sebuah jawaban yang selalu memposisikan dirinya untuk tetap sadar diri. Lebih baik meninggalkan demi dia tetap berbunga indah daripada menemaninya hanya untuk mengotori pemandangannya. Perkataan ini seketika membuat Asahina sadar kalau Iruma benar-benar seorang pria yang berusaha memberikan segalanya bagi dia, yang rela singgah deminya. Sejak hari itu, Asahina selalu kepikiran tentang Iruma, mulai dari perkataannya dan kondisinya saat itu. Sewaktu Asahina datengin kelasnya Iruma, ada sebuah kehangatan suasana kelas yang tidak bisa dia rasakan di kelasnya. Karena ketika teman-teman kelasnya Iruma tahu Asahina berpacaran dengan Iruma, bukannya mempertanyakan ataupun merendahkan, mereka justru merasa senang kalau Asahina menyukai dan menerima Iruma apa adanya, sederhana, tapi terasa asing baginya. Karena sejujurnya, bagi teman-temannya Iruma, mereka menerima Iruma apa adanya sebagai teman, tidak peduli dengan apa yang orang-orang luar kelas katakan. Sebuah perbedaan dengan teman-temannya Asahina yang justru merendahkan, bahkan menertawakannya, seolah-olah kedua pasang orang paling bermasalah layak jadi bahan hiburan semata. Di kelas Iruma juga Asahina diterima apa adanya. Dari sini, Asahina selalu ke kelas Iruma untuk sekedar makan bekal bersama, ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya Iruma yang menganggap bahwa Asahina sama seperti mereka, tidak ada perbedaan. Hubungan Asahina dan Iruma juga semakin dekat, yang seolah-olah hubungan mereka diciptakan untuk sekedar bahan tertawaan, tapi kini justru menjadi sebuah kehangatan. Dan terus terang, dari dalam hatinya, Asahina telah menaruh perasaannya ke Iruma. Hingga suatu momen saat pulang bersama, Asahina mencium pipi Iruma, sebuah tanda bahwa Asahina telah jatuh cinta. Namun, kebohongan tentu saja nggak bisa disembunyikan selamanya. Ketika dia masuk ke kelas Iruma seperti biasanya, dia dicegat oleh Bizen.
mengajaknya ke atap, membicarakan suatu hal terutama untuk membahas permainan yang selama ini Asahina mainkan ke Iruma. Ketika Asahina sampai di atap sekolah bareng Bizen, di situ Bizen menanyakan semua kebenarannya tentang permainan yang selama ini dilakukan ke Iruma. Mulai dari menembaknya dengan tujuan buat mempermalukan Iruma. Dengan perasaan bersalah dan takut, Asahina cuma bisa mengiyakannya. Di saat itu juga, Bizen langsung membentaknya dan memarahinya. Dia bener-bener nggak nyangka ke Asahina. Bizen tahu permainan ini setelah dia nggak sengaja menguping obrolan Nanase. Dan dia mencegat salah satu temannya buat menginterogasinya, berharap kalau Asahina nggak terlibat, tapi Asahina justru terlibat. Bizen bener-bener menyayangkan perbuatannya Asahina selama ini, karena Asahina nggak tahu seberapa besar Iruma mencintainya. Mulai sekarang, dia meminta agar Asahina menjauhi Iruma dan jangan mendekatinya lagi. Setelah Bizen pergi, Asahina cuma merenung, meratapi kesalahannya, perbuatannya selama ini ke Iruma. Perasaan tulusnya ke Iruma sayangnya tertutup oleh kebohongan permainan yang selama ini seharusnya dia berhenti lakukan. Dan di balik itu, seseorang yang paling merasakan bagaimana rasanya dibohongi ada di sana, Iruma. Dia cuma tertunduk, tidak sanggup menahan air mata dan perasaan sesak sakitnya setelah dibohongi sekian lama. Setelah itu semua, Asahina bertemu kembali dengan Iruma dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengetahui kebenarannya. Bukan marah setelah Iruma dibohongi selama ini, dia mendekat dan berkata bahwa mari lanjutkan permainan ini dengan senyum ceria, seperti nggak terjadi apa-apa. Awalnya Asahina merasa seperti semuanya akan baik-baik aja, tapi setelah dia lihat celana Iruma yang basah, dia ngerasa aneh, padahal hujan juga enggak. Saat itu juga, dia melihat wajah Iruma yang sudah merasa gugup, gemetar, seperti seseorang yang sudah sekuat tenaga, berusaha baik-baik aja. Tapi pada akhirnya, dia di titik terendahnya saat itu. Dia berusaha buat gak mempermasalahkan semua ini. Dan setelah dipikir-pikir, dia ngerasa juga gak mungkin orang secantik Asahina menyukai seseorang sepertinya. Apalagi berpacaran dengan dia, otaku, gendut, menjijikkan kayak dia. Itu sih gak mungkin. Iruma meminta maaf dan mari melanjutkan permainan ini asal Asahina bisa tersenyum dan bahagia. Kita juga gak perlu bersama ketika mereka tidak ada, bukan? Asahina cuma terdiam. Sekali lagi, dia merasa sangat bersalah kepada Iruma. Dan satu-satunya orang yang ada dalam pikirannya, kenyataan bahwa Asahina tidak akan bisa bertemu kembali dengan Iruma. Setelah ini semua, dia sadar bahwa orang yang paling dia lukai justru orang yang paling tulus mencintainya. Karena nggak sanggup menahan beban mental dan pikirannya, saat itu Asahina langsung pingsan. Setelah Asahina siuman di UKS, Asahina meminta maaf kepada Iruma atas perbuatannya selama ini. Ngerasa bahwa dia sudah nggak berhak lagi di sisinya. Dan ini semua karenanya mengikuti permainan bodoh itu. Seandainya dia bisa jujur dari awal, mungkin nggak akan sampai kayak gini. Asahina mengatakan kepadanya bahwa hari semuanya berakhir di sini. Sewaktu Asahina mau pergi, bukannya terjadi perpisahan yang menyedihkan. Justru Iruma mengolok-oloknya, mengatakan kalau Asahina adalah tuan putri yang malang. Begitu juga Asahina, dia membalasnya. Hingga pada akhirnya, Iruma bisa membuat Asahina kembali menjadi seseorang yang dia kenal. Tersenyum kembali, sebuah cara bagi Iruma untuk mengembalikan senyuman Asahina. Dia juga memberikan sebuah wadah bedak mirip seperti yang udah dipecahin Asahina, dan dia sekarang bisa bebas dari Nanase. Dan ya, pada akhirnya perasaan Asahina ke Iruma benar-benar bukan kebohongan. Perasaannya tetap tulus bahwa dia mencintai Iruma. Di saat itu juga, Asahina menciumnya dan mengatakan kalau dia jatuh cinta kepadanya, memintanya untuk jadi pacarnya sekali lagi. Setelah itu semua, perundungan yang selama ini dialami oleh Asahina membuat teman-teman sekelas Iruma ikut menolong Asahina agar terbebas dari apa yang ia alami selama ini. Dibantu sama Bizen dan Namikawa, mereka saling bahu-membahu berusaha buat nolongin Asahina. Membuat teman-temannya Asahina, terutama Circle Nanase, mengakui perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi.
Akhirnya ya mereka kena mental sih, karena udah berurusan sama Bizen dan Namikawa. Hari itu, Asahina telah kembali menemukan kehangatan dari bagaimana rasanya memiliki ikatan pertemanan. Di kelasnya kini, dia bukannya marah ataupun benci ke Nanase dan teman-temannya. Meski perbuatannya belum bisa dimaafkan, tapi dia tetap mengulurkan tangannya, bahwa sebagaimanapun perlakuan mereka ke dia, Asahina tetap ingin berteman baik dengan mereka. Hari-hari yang memberatkan bagi Asahina telah berakhir, dan untuk pertama kalinya, Asahina tidak lagi merasa asing di dunia ini. Dia telah menemukan tempat untuk pulang, bersama dengan cintanya, Iruma, seseorang yang dulu dianggap tidak layak, tapi justru menjadi alasan dia kembali tersenyum. Bahkan setelah beberapa tahun, mereka menikah, dan Asahina mengandung buah hati kecil mereka. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih kepada Hazama Takahashi sebagai komikus yang telah memberikan sepotong moral. Terkadang orang yang dianggap paling tidak pantas justru adalah orang yang paling tulus mencintai dan menerima kita apa adanya. Judul manga ini adalah Asahina to Wakaba na Kareshi.